Saya memulai karir sebagai in-house counsel. Pada saat itu saya menjadi legal officer di bank, kebetulan Bank BCA. Baru kemudian saya menghabiskan sekitar 8 tahun, 9 tahun ada di law firm juga, corporate law firm. Dan kebetulan juga banyak menangani transaksi yang sifatnya cross-border transaction. Pindah lagi saya ke in-house counsel, jadi vice president, kemudian juga legal head of department. Pindah lagi ke bank ya, 2 kali bank, in-house counsel. Baru kemudian saya bersama dengan Pak Niko men-set up firm ini, Bagus & Niko & Partners. Jadi total sekitar ya mungkin sekitar 21 tahun, 22 tahun. Sebetulnya menjadi lawyer lebih dikarenakan sifat dari profesinya. Karena profesi ini kan sifatnya independen. Dan bagi saya being independent itu the most important things. Karena kalau misalnya kita sebagai lawyer kan sebetulnya yang dituntut adalah komitmen kita, integritas kita, dan kemampuan kita memberikan advice. Dan kemampuan itu harus dilakukan secara independen. Dan kebetulan being lawyer, you can run your own firm. Jadi tidak mesti harus kita bekerja pada suatu perusahaan atau bekerja kepada pihak ketiga. Jadi kita bisa run our own activity. Jadi sebetulnya lebih banyak dikarenakan karena karakter dari pekerjaan itu. Kalau boleh dibilang pencapaian yang terbesar ya akhirnya saya bisa mengelola the firm with my names. Itu menjadi pencapaian saya yang saya anggap yang saat ini yang tinggi, yang paling tinggi yang saya capai yaitu karena mendirikan a firm itu kan kemudian tanggung jawab kita itu meluas. Jadi kita tidak sekedar bertanggung jawab terhadap klien kita, our services to our client, but also kepada staff, kepada karyawan, kepada lawyer-lawyer muda yang juga memerlukan guidance untuk mereka karir di kemudian hari. Jadi itu hal yang sebetulnya menambah tantangan, menambah variasi, karena kita tidak hanya fokus pada 1-2 hal ke klien, tapi juga ke perusahaan, ke firma, ke development capability-nya dari lawyer-lawyer yang muda, kemudian juga sistem kantor, dari banyak hal lah. Jadi we are running the business sebetulnya. Jadi, tapi yang penting adalah ketika kita memulai firm, itu seberapa kita memberikan komitmen pada suatu pekerjaan. Ketika kita mampu memberikan 100%, mungkin lebih dari 100%, pada 1-2 pekerjaan, dan client satisfied with our services, dan the business will growing. Sebetulnya begitu. Dan kita bisa dapat klien yang tepat. Karena sebetulnya lawyer, services sebagai lawyer itu sebetulnya secara etika kan kita sebetulnya nggak diperbolehkan untuk berpromosi ya. Jadi kita lebih banyak mendapatkan klien yang memang karena rekomendasi dari klien-klien yang sudah ada gitu. Memang it will take times, bisa bertahun-tahun, kita juga nggak bisa growing, tapi bisa juga tepat sepanjang kita dapat kliennya tepat dan kebetulan kita mampu memberikan 100% dari semua kapasitas kita untuk klien. Gitu. Sebetulnya saya boleh katakan suka mau duka itu saya lewatin aja. Artinya kadang-kadang memang ini part of my life gitu. Jadi saya enjoy setiap suka maupun duka. Yang jelas being lawyer, terutama untuk corporate lawyer di bidang bisnis, we never stop learning. Kita nggak pernah berhenti untuk belajar. Karena setiap hal, setiap kasus, setiap permintaan untuk advice selalu memberikan informasi yang baru, advice yang baru, dan yang lebih menantang adalah sudut pandang yang berbeda, yang baru. Kita nggak bisa memakai sudut pandang yang sudah pernah kita berikan sebelumnya, atau mungkin yang pernah mereka terima sebelumnya.
karena business is growing, life is growing, dan kemampuan dan kebutuhan orang juga berbeda dan is growing juga. Jadi kita harus menggunakan sudut pandang yang beda. Jadi the fun karena kita selalu berhadapan sesuatu yang baru dan itu nggak pernah selesai. The thing is we don't have enough time. Yang jadi susah adalah kita tidak pernah punya waktu yang cukup untuk menguasai banyak hal sekaligus dalam waktu yang singkat untuk memenuhi kebutuhan klien. Jadi yang harinya yang menjadi challenge itu bertahun-tahun yang harus menjadi challenge itu mendevelop kemampuan kita untuk berpikir. Jadi kemampuan berpikir seorang lawyer dalam bisnis itu kita seperti spon, kita menyedot semua, kemudian kita menampilkan dalam suatu produk yang bisa berbagai macam. Kalau kasus sih sebetulnya kita nggak bisa mengatakan kasus ya, karena kita kebetulan kan we are a business lawyer, kita lebih menangani untuk transaksi. Jadi kalau kasus mungkin kayak lebih banyak untuk litigasi ya, mungkin kasus-kasus di pengadilan dan sebagainya. Dan sebetulnya boleh dikatakan kalau kaitannya yang terbesar yang mana itu relatively nggak ada yang sangat besar atau sangat kecil gitu. Jadi relatifnya akan sama. Karena katakanlah mungkin yang berbeda transaksi klien adalah mungkin misalnya untuk transaksi akuisisi itu mungkin kaitannya dengan price-nya atau skalanya. Tapi apa yang kita kerjakan itu most likely is not far differently. Itu kan akan tidak terlalu jauh beda. Karena sebetulnya scope of works-nya akan sama. Dan apa yang kita berikan kepada klien akan sama juga. Entah transaksinya mungkin sekitar $1 billion atau mungkin $100 billion atau mungkin hanya $10 million, itu nggak akan jauh beda sebetulnya. Yang membedakan adalah mungkin kaitannya dengan bisnis dari klien yang mungkin akan berbeda. Mungkin kalau kita represent klien yang e-commerce mungkin akan berbeda misalnya untuk perusahaan asuransi, mungkin akan berbeda mungkin perusahaan pharmaceutical atau manufacturing akan berbeda. Ini scope ini yang beda. Tapi apa yang kita lakukan, skala yang kita lakukan tidak akan jauh berbeda. Kalau yang terakhir kita handle salah satu perusahaan konglomerasi keuangan dari luar yang mereka mengambil alih perusahaan asuransi di Indonesia.